Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Ikhwan, para pecinta ilmu syar'i, semoga dirahmati, diberkahi, diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Majelis ilmu ini kita mulai dari sekarang sampai nanti melaksanakan sholat sunat Isra atau duha yang diawalkan. Saya lihat waktu syuruk itu 5.31, berarti mulainya sholat Isra itu bukan waktu itu, tidak boleh. Setidaknya lewatkan 15 menit. Berarti 5.31 syuruknya, sholat Isra-nya 5.45. Berarti nanti kajian kita sampai 6:4. Ya, begitu selesai kajian silakan. Mau sholat sunat Isra, mau duha diawalkan, tidak ada persoalan. Kedua-duanya sunnah Nabi. Ya, dan kajian kita pada subuh ini membahas surah Al-Kahfi masuk ke ayat 22 ya Pak ya. 22 sampai ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 22 ya. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaqulun khamsatun sadisuhum kalbuhum rajmam bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Ayat 22 ini menjelaskan tentang bermacam pendapat tentang jumlah Ashabul Kahfi itu. Berapa orangkah jumlah mereka? Di sini dijelaskan ada 3 pendapat. 3 pendapat berapa orangkah mereka dalam goa tersebut. Pendapat pertama, ada sekelompok yang mengatakan salasatur rabi'uhum kalbuhum, jumlah mereka ada 3 orang, 4 dengan anjingnya. Ini pendapat pertama. 3 orang anak mudanya, yang keempat anjingnya. Pendapat kedua, 5 orang anak muda, 6 dengan anjingnya. Pendapat ketiga, 7 orang anak mudanya, 8 dengan anjingnya. Ini 3 pendapat. Dari 3 pendapat ini
yang rojih. Apa tuh rojih? Yang terkuat. Yang terkuat adalah pendapat yang ketiga. 7 anak mudanya, 8 dengan anjingnya. Ini pendapat terkuat. Siapa yang mengatakan yang terkuat ini? Di antaranya Qatadah. Dalil dari Ibnu Abbas. Kemudian ada lagi Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ada lagi Ibnu Juraij dari Atha Al-Khurasani, juga dari Ibnu Abbas. Dari pendapat ini baik sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka mengatakan pendapat yang terkuat adalah 7 orang pemudanya, yang ke-8 dengan anjingnya. Ini pendapat terkuat. Makanya di sini katakan ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasti mereka kecuali sedikit sekali, kata Allah. Nah, kata Ibnu Abbas, sayalah termasuk yang sedikit itu. Ya. Nah, jadi pendapat yang roji 7 anak mudanya, yang ke-8 dengan anjingnya. Saya buktikan ketika saya masuk ke goa Ashabul Kahfi itu, ya, berapa kali itu? Pas kita masuk, pintunya kecil, ya, mungkin lebih sedikit dari pintu ini, lebih sedikit ini, lebarnya sedikit lebihnya, tingginya sama, tinggi sama, lebar sedikit. Pas saya masuk, ada 3 atau 5 tangga bawah, 3 tangga bawah, terus baru pelatarannya. Pelatarannya sekitar 2 meter lebih kurang. Sebelah kanan saya ada kuburannya, memanjang 1, memanjang 2, yang 1 melintang. Nah, ini agak aneh sedikit, memanjang 2, 1 melintang. Sebelah kiri saya memanjang 2, 1 melintang. Nah, dan di ujung, paling ujung ada 1. Berapa jumlahnya itu? 7. Ya. Dari yang 7 ini ada 1 yang sebelah kanan, 1, 2. Nah, yang kedua ini sengaja dikasih kaca. Tinggi Pak makamnya itu, di tembok itu, terus ada dikasih kaca. Dikasih kaca sampai ke bawah. Kelihatanlah tulang-tulangnya. Kita senter Pak, kan gelap tuh, di senter, kelihatan semua tulang-tulangnya. Ya. Saya tanya kepada juru kuncinya, ahli tafsir itu, dia mengatakan ini di antara kuasanya Allah. Kuasanya Allah sampai sekarang tulangnya masih utuh, masih ada. Ya. Dan saya pun meyakini baik dari segi pendapat sahabat tadi, Ibnu Abbas yang mengatakan sayalah yang sedikit itu yang lebih tahu. Juga dilihat kenyataannya di lapangan juga 7. Makanya saya katakan pendapat yang rojih adalah 7 anak mudanya, yang ke-8 adalah anjingnya. Itulah pemahaman ayat yang ke-22. Ayat 23 sampai 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Terjemahkan lagi.
Dan janganlah sekali-sekali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat atau kebenarannya daripada ini. Ayat ini sebenarnya terkait dengan coba Bapak Ibu kembali ke ayat di awal lagi, ya. Ini terkait dengan Nabi Muhammad dulu kan ditanya, ya, tentang 3 perkara. Awalnya sebagai asbab nuzulnya ayat. Tokoh Quraisy mengutus 2 orang. Ke Madinah dari kota Mekah. Ya, menemui para pembesar dari Yahudi, ahli kitab yang masih murni akidahnya, ahli kitab. 2 orang itu adalah An-Nadhr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ib. Nah, yang 2 ini diutus oleh tokoh Quraisy ke Madinah untuk menemui ahli kitab, ya, menanyakan tentang apakah Muhammad itu betul-betul nabi dan rasul atau mengaku saja. Nah, yang 2 ini berangkatlah dari Mekah ke Madinah atas perintah tokoh Quraisy. Sampai di Madinah menemui ahli kitab yang ahli Taurat, ahli Injil, ya. Terus menanyakan kepada mereka, kami datang dari Mekah sengaja ke sini menemui engkau wahai pendeta ahli kitab, dengan tujuan menanyakan kepada engkau apakah Muhammad itu yang hidup di Mekah itu mengaku nabi dan rasul, apakah betul dia nabi atau rasul? Ya, betulkah nabi atau rasul? Nah, para pendeta Yahudi menjawab kepada utusan tadi, sekarang kalian kembalilah ke Mekah lagi. Kembali ke Mekah, temui tokoh Quraisy lagi. Kemudian kalian utusan ini dengan tokoh Quraisy mendatangi Muhammad langsung. Datang Muhammad itu dan tanyakan kepadanya 3 perkara. Kalau dia bisa jawab yang 3 perkara itu, berarti dia nabi, dia rasul benaran. Tapi kalau yang 3 itu dia tidak bisa jawab, maka dia nabi palsu, rasul palsu. Kalau begitu, terima kasih, kami berangkat. Yang 2 tadi berangkat ke Mekah lagi. Siapa dia? Siapa tadi Pak dia itu? Hah? Siapa tadi? An-Nadhr bin Haris dan siapa? Uqbah bin Abi Mu'id. Ulangi. An-Nadhr bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, begitu sampai di Mekah, yang utusan tadi menemui tokoh Quraisy yang mengutusnya. Kami telah kembali dari Madinah menemui pendeta Yahudi, ahli kitab, menanyakan ke mereka apakah Muhammad itu nabi rasul yang asli atau tidak. Nah, kata Yahudi itu, tanyakan langsung ke Muhammad itu tentang 3 perkara. Kalau dia bisa menjawab yang 3 itu, berarti dia betul-betul nabi dan rasul.
Tapi kalau nggak bisa, berarti dia nabi palsu itu, nggak benar itu. Nah, yang tiga itu adalah pertama, siapa mereka dan bagaimana kondisi mereka, yaitu Ashabul Kahfi, tentang anak muda yang lari dari negerinya, meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan akidahnya, dan dia masuk ke goa. Tentang Ashabul Kahfi, bagaimana kisahnya? Nah, tolong ceritakan bagaimana kisah tentang Ashabul Kahfi, tentang kondisi mereka. Yang kedua, siapakah orang yang Allah berikan kekuasaan, berkuasa di bumi ini, sehingga dia bisa ke barat bumi, paling barat, dan bisa pula ke timur, paling timur. Dia manusia yang Allah kasih kekuatan dan kekuasaan, yang bisa berjalan menjelajah sampai ke barat, paling barat, bumi paling barat, dan bumi paling timur. Siapakah orang itu? Yang ketiga, tentang ruh. Bagaimana ruh itu sebenarnya? Nah, kalau yang tiga ini Muhammad bisa jawab, berarti dia betul-betul nabi dan rasul. Akhirnya Pak, dua utusan tadi bersama pembesar Quraisy mendatangi Muhammad, datangi beliau. Ya, begitu sampai ke Nabi Muhammad, ditanyakan tiga perkara ini. Hai Muhammad, jika engkau betul-betul nabi dan rasul, tolong jawab yang tiga perkara ini. Satu ini, dua ini, tiga ini. Kalau Anda bisa jawab, sekarang juga kami mengakui engkau nabi, engkau rasul. Waktu itu Pak, Nabi langsung jawab, besok pasti saya jawab. Nah ini, besok pasti saya jawab. Ya oke, kata mereka semua, kami besok datang lagi sini, atau kami tunggu Anda memberi kami kabar yang tiga perkara itu. Sudah besok Pak, Nabi pun tidak datang memberikan jawaban. Hari kedua enggak datang juga. Hari ketiga enggak datang juga. Hari keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak datang juga. Orang Quraisy mulai gelisah dan mulai ragu tentang kenabian beliau. Ya, Nabi pun juga gelisah. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku telah katakan pasti besok jawab. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, jawab. Nabi pun gelisah Pak. Jangan sampai mereka tidak percaya dengan aku Nabi. Tolong ya Allah. Ya, akhirnya Pak, sampai hari yang ke-15 Rasul pun tidak bisa jawab. Allah pun tidak berjawaban. Akhirnya hari ke-15 itu hampir saja orang Quraisy menolak kenabian beliau. Menolak Pak. Ternyata hari yang ke-16 baru ayat turun, Al-Kahfi turun, menjawab yang tiga perkara tadi. Makanya Allah katakan, hai Muhammad, kalau engkau akan berbuat sesuatu yang akan datang, jangan katakan pasti. Tuh, tidak boleh. Ucapkanlah insya Allah. Nah ternyata Pak, wahyu enggak turun itu untuk memberikan peringatan ke Nabi. Nabi mengatakan pasti, besok pasti jawab. Nah gitu. Ya, Allah agak sedikit marah ke Nabi Muhammad, mengatakan pasti itu. Quran turun, Al-Kahfi ini turun, ayat ini turun, ayat yang kedua tiga tadi kan turun.
Kalau engkau untuk mengerjakan sesuatu akan datang, jangan katakan pasti, tapi ucapkanlah insya Allah. Nah, ini ayat yang ke-23 tadi. Jadi ayat 23 ini ya menjelaskan tentang kalau kita ingin mengerjakan sesuatu yang akan datang atau berjanji ke orang lain tentang janji apa saja, jangan sekali-kali katakan pasti. Besok saya kerjakan, besok saya datang, besok saya jawab, tidak boleh. Maka ucapkanlah insya Allah. Di Nabi Muhammad ditegur Allah karena beliau mengatakan besok pasti saya jawab. Sehingga Quran tidak turun, Pak. Tidak turun Quran. Ya, sampai hari 15 tak turun juga. Hari yang ke-16 baru Quran turun. Turunnya adalah mengatakan peringatan ke Nabi. Peringatan. Ya, peringatan. Jangan katakan pasti, tapi katakanlah insya Allah. Kalau terkait dengan yang akan datang. Nah, ini ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Ayat 25 dan 26. Sebelum kita masuk ke sana, ada 3 perkara tadi. Bapak Ibu tahu jawabannya? Tahu jawabannya? Terkait dengan Ashabul Kahfi. Itulah ayat yang Allah jelaskan. Ya. Ayat yang ke-20 sampai 26 ini. Ini semua tentang Ashabul Kahfi semua ini. Ya. Kisah beliau. Maka mulai 6 lah. Mulai 6 sudah mulai dijelaskan. Ya. Ayat 17 itu semua itu. Ayat 13 mulainya. 13 sampai 26. Ya. 13 sampai 26 tentang Ashabul Kahfi. Allah ceritakan di Quran ini. Allah ceritakan tentang kisah beliau Ashabul Kahfi itu. Ya, yang kedua, seorang yang berkuasa tadi siapa itu? Zulkarnain. Ya, nanti akan dijelaskan tentang kisah mereka pada ayat berikutnya. Tentang Zulkarnain. Ya. Seorang yang menguasai timur dan barat, yang diberi oleh kekuasaan, namanya Zulkarnain namanya. Orang yang punya 2 tanduk. Ya. Dia menguasai dunia barat dan dunia timur. Nanti kita ceritakan, ada ayat berikutnya nanti. Terus yang ketiga tentang ruh. Nabi jawab dengan surat Al-Isra. Qulir ruh min amri rabbi. Ya, tentang ruh Allah yang tahu. Nah, itu jawaban Nabi. Ya. Ruh Allah yang tahu. Nabi jawab itu semua setelah ayat ini turun berikutnya. Nah, itu. Nah, itulah tentang jawaban Nabi yang 3 perkara tadi. Yang 3 itu di surat ini lengkap jawabannya. Tentang Ashabul Kahfi di sini ada, tentang Zulkarnain yang seorang tadi ada, dan ditambah dengan surat Al-Isra. Al-Isra tentang masalah ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Ayat berapa itu? Al-Isra. Ayat berapa? Coba Bapak Ibu lihat ya tentang masalah ruh. 82, 83, 84. Coba 84, coba lihat 84. Coba lihat Al-Isra 84. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Coba lihat 85. Nah, 85 coba. Coba artikan 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi
wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Coba terjemahkan surat 17:85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ya, mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang ruh, maka jawablah, ruh itu urusan Allah. Nah, jadi tidak ada hak kita menjabarkan, menjelaskan ruh itu bermacam-macam. Khawatir nanti masuk ke aliran sesat yang mengada-ada tanpa dalil. Tentang ruh Allah yang tahu. Udah selesaikanlah. Bilang saja, siapa saja yang tanya kepadamu tentang ruh, jawab urusan Allah, selesai. Jangan dijawab macam-macam. Nanti khawatir menyimpang nanti, Pak. Nah, itulah diantara kadang-kadang ada orang, ada ulama yang sengaja menjelaskan panjang lebar ruh, bahkan mengkaji ruh dia. Nabi Muhammad saja ditanya orang tentang ruh, Nabi nggak berani jawab. Jawab sajalah, Allah yang tahu, selesai. Nah gitu. Nah, jadi ayat yang ke-23 tadi menjelaskan tentang itu, 23 24 ya. Kalau berencana untuk akan datang, ucapkan insyaallah, jangan pasti, nggak boleh. Ya. Kemudian kalau lupa, istighfarlah, sehingga Allah nanti memberikan kepada kita kekuasaan atau jawaban yang benar. Nah, terus ayat 25 sampai 26 ini tentang jangka waktu mereka tinggal di goa. Nah, coba artikan. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Ya. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdadu tis'an. Dan mereka tinggal dalam goa itu selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Kenapa gitu tuh? 309 tahun itu hitungan Qamariyah, bukan Samsiyah. Kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. 309 tahun itu hitungan Hijriyah. Kalau Masehi hanya 300 tahun. Ya. Kalau Masehi, Pak, cuma 300 tahun, Pak. Tapi Hijriyah 309 tahun. Kenapa? Karena setiap 100 tahun lebih 3 tahun. 100 tahun lebih 3 tahun. 200 tahun lebih 6 tahun. 300 tahun lebih 9 tahun. Itu hitungannya. Makanya dikatakan di sini selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. 300 tahun itu hitungan Masehi. 100 tahun Masehi lebih 3 tahun. 200 tahun Masehi lebih 6 tahun. 300 tahun Masehi lebih 9 tahun. Makanya 309 tahun. Nah, coba kita mulai sosialisasikan dengan umur kita masing-masing nih, Pak. Umur Bapak Ibu. Orang nanya, Ibu berapa umur sekarang? Saya yakin dan insya Allah kita jawab dengan Masehi. Betul nggak? Dan kita tahu Masehi. Hah? Bapak berapa umur sekarang? 60 Ustaz. Insya Allah 60 itu hitungan Masehi itu. Betul nggak?
Kalau hitungannya Hijriah, pasti nambah. Pasti nambah. Bisa tambahnya setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, Pak. Nambahnya itu. Jadi kalau umur Bapak sekarang 60, bisa 63 jatuhnya kalau Hijriah. Nah, yang Allah akui sebenarnya umur kita itu adalah Hijriah, Pak, bukan Masehi. Allah akui umur kita itu Hijriah, bukan Masehi. Ya. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, itu Hijriah atau Masehi? Itu Hijriah. Ya. Nah, ulangi. Aplikasi ayat ini dalam kehidupan kita, umur kita yang sebenarnya hitungan Hijriah, bukan Masehi. Kalau kita hafal hanya Masehi, pasti sebenarnya bertambah. Karena di Masehi sampai tanggal 31. Betul nggak? Ada 30, ada 31. Kalau Hijriah hanya 29, 30 pasti. 29, 30, 29, 30 itu pasti. Di Masehi ada 31-nya. Berarti jumlah hari lebih banyak hitungan Hijriah daripada Masehi. Masehi dari Hijriah. Nah gitu. Lebih banyak Hijriahnya, Masehinya ketimbang Hijriahnya. Jadi umur kita sebenarnya akan bertambah dari yang kita pahami, yang kita ketahui. Nah, sehingga dikatakanlah mereka tinggal dalam goa itu selama 300 tahun hitungan Masehi dan ditambah 9 tahun kalau pakai Hijriah. Makanya dikatakanlah mereka di goa itu selama 309 tahun. Di sini Allah ingin memberikan pelajaran sekaligus peringatan kepada kita bahwa umur kita sebenarnya adalah hitungan Hijriah, bukan Masehi. Di sini saja terbukti nggak benarnya ulang tahun kita itu nggak benar. Nggak benar. Makanya bukanlah ajaran Islam yang memperingati ulang tahun. Hitungan saja nggak benar. Hitungannya nggak benar, Pak. Allah nggak akui hitungan itu. Nggak akui. Ya. Jadi kita berharap orang yang ngaji, yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mengikuti Nabi, sahabat, tabi'in, tidak akan pernah memperingati ulang tahun. Tidak akan pernah. Apalagi hitungan Masehi. Ya. Ulang tahun yang ke-50 kata kita, kata Allah enggak 50, umurmu enggak. Gitu. Sampai sekarang budaya ulang tahun masih kita peringati. Ulang tahun, kalaupun bapak ibu enggak lagi, udah tua, ya udah kita enggak ada perlu lagi ya. Tapi masih ada, mungkin masih ada, tapi rata-rata enggak ada lah. Tapi kita merestui, merayakan ulang tahun anak kita, cucu kita. Mulai sekarang sebaiknya tidak ada lagi, enggak ada lagi. Kalau ingin mengikuti Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in. Tapi Nabi menyuruh kita untuk sering-sering memperbanyak membagi-bagi hadiah. Mungkin ke anak, ke cucu, sering-sering mereka kasih hadiah. Gak apa-apa. Mungkin dia hafal 1 surat, 3 surat, kasih hadiah. Nah, cucu, kalau kamu hafal nanti 1 juz, ini hadiahnya. 2 juz, ini hadiahnya. 3 juz, ini hadiahnya. Atau mendapat nilai yang baik di sekolahnya, kasih hadiah.
Jadi jangan dibudayakan kasih hadiah, kasih kado ketika ulang tahun. Hanya sekali setahun. Sekali setahun cuma Pak. Tapi sering-seringlah. Sering-sering. Ustadz, bolehkah? Nantilah diskusi kita nanti ya. Diskusi nanti. Tapi ayat ini aplikasinya ini dalam kehidupan, mari kita ketahui hijriah, hitungan Allah. Ini berdasarkan surat yang ke-9 ayat 36. Surat 9 36. Coba lihat. Inna iddatasy syuhura indallah itsna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ilah. Itu dalilnya Pak. Dalilnya kita untuk menggunakan hijriyah itu surat 9 ayat yang ke-36. Allah hanya akui, Allah hanya punya hitungan hijriyah, bukan Masehi. Ya, seperti halnya Allah hanya akui Islam. Inna dina indallahil Islam. Walaupun banyak agama, silakan saja. Agama itu banyak. Ciptakan tiap tahun boleh saja. Tapi yang Allah akui, yang Allah ridhoi, ya ridhoi cuma satu, Islam. Surat 3 ayat 19, 3 ayat 85. Surat 3 19 dan 3 85. Begitu pula tentang bilangan bulan di mata Allah 12, mulainya Muharram, akhirnya Zulhijjah. Hijriyah namanya. Jadi Pak, kita mengkaji ayat ini, tapi apa aplikasi dalam kehidupan, itu yang penting. Itu yang penting. Ya. Lanjut. Di mereka tinggal di gua itu berapa? Berapa lama tadi? 309 tahun hitungan hijriyah. Kalau Masehi berapa? 300 tahun. Dan Quran mengatakan 309 tahun. Artinya Allah melegalkan hitungan hijriyah. Ayat 26. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu. Nah, karena ini berita gaib, ya apalagi kita ya, untuk kita kan tak tahu Pak, tak menyaksikan. Ya, tak menyaksikan. Ini berita gaib. Tapi karena Allah telah menjelaskan di Quran, maka berita nyata dia. Kita gaib, tapi Quran mengatakan jumlah mereka 7, satu dengan anjingnya. Lama mereka dalam gua itu Allah tidurkan selama 309 tahun lamanya. Untuk apa gunanya? Untuk melindungi mereka dari akidah sesat, dari cengkraman raja Daqyanus yang zalim. Di saat banyaknya orang-orang yang terpengaruh, dikasih iming-iming hadiah oleh raja, mereka mau menyembah Tuhan selain Allah. Daqyanus mengasih iming-iming Pak, dijanjikan pangkat, jabatan, kekuasaan. Kalau kalian mau ikut aku menyembah ini, menyembah itu selain Allah, ku kasih hadiah, dinaikkan pangkatnya, naikkan jabatannya. Wah, maaf, di kalangan orang-orang tua Pak, banyak yang terpengaruh, banyak terpengaruh. Jadi waktu itu yang banyak itu Pak, karena iming-iming itu orang tua yang banyak, yang lemah fisiknya mulai lemah ekonominya, orang tua yang banyak. Anak muda banyak yang tak terpengaruh. Tapi raja punya strategi lain. Yang muda-muda, kalian masih lama hidup ya. Kalau kalian tidak mau ikut aku menyembah ini itu, maka penjara untuk kalian, pembunuhan untuk kalian, diancam Pak. Akhirnya apa? Anak muda pun nyembah berhala. Kenapa? Diancam. Nah, ulangi. Orang-orang tua waktu itu terpengaruh. Kenapa? Kenapa Pak?
iming-iming hadiah, pangkat, jabatan, kekuasaan. Anak muda bukan terpengaruh, banyak terpengaruh, tapi diancam karena ketakutan. Ketakutan, Pak. Akhirnya apa? Yang tua, yang muda sama-sama menyembah berhala, patuh kepada Diyyanus yang zolim, yang kejam. Anak muda takut penjara, anak muda takut dibunuh. Orang tua pengen dienakkan, dikasih uang yang banyak, harta, benda, pangkat, jabatan. Ada sekelompok kecil anak muda yang masih istiqomah. Nah ini, Pak, ada sekelompok kecil anak muda yang istiqomah, yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk hanya menyembah Allah, tidak mau tunduk dengan raja. Akhirnya dia sengaja lari, Pak. Tidak mungkin bertahan di situ. Kenapa? Jumlah mereka minoritas, kekuatan tidak kuat, lemah, terpaksa mereka lari. Tapi kalau jumlah mayoritas, mereka bisa melawan raja, menyerang raja. Tapi mereka ukur diri, wah, kalau kita ngelawan tidak akan bisa ini, tidak akan bisa melawan. Yang tua, yang muda udah masuk ke raja semua, kita yang tinggal sedikit. Wah, untuk itu nggak apa-apalah, mundur selangkah demi maju 1000 langkah. Nah, untuk menyelamatkan akidahnya, mereka pergi meninggalkan kampung halaman. Mereka pergi berlama-lama, naik gunung, turun gunung, Pak. 7 jumlahnya, 8 sama anjingnya. Karena mereka berjuang menjaga agama, menjaga akidah, Allah membantu mereka sesuai janjinya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, Allah bantu mereka. Surat 47 Muhammad ayat yang ke-7. Ini janji Allah. Siapa saja yang bantu agama Allah, Allah bantu mereka. Nah, dengan mereka pergi, Pak, Allah bantu dengan cara apa? Dengan cara Allah tidurkan mereka dalam goa selama 309 tahun. Bayangkan, Pak, kita, Pak, tidur sehari semalam saja pegal-pegal nggak, Pak? Coba Bapak Ibu nanti tidur sehari semalam pegal-pegal ya. Sakit sepekan gimana rasanya? Sakit sebulan tidur terus, pegal nggak? Pegal. Ini 309 tahun. Secara manusiawi pasti pegal, pasti, Pak, pasti nggak tenang. Tapi karena Allah yang berkuasa, Allah yang menjaga mereka, karena mereka telah menjaga agama Allah. Allah tidurkan dia. Itu pun tidur yang luar biasa. Gimana luar biasanya, Bu? Di pagi hari matahari terbit, masuk cahaya matahari itu menyengat ke arah pintu masuk, mereka miring kanan. Ketika sore matahari terbenam di sebelah sana, menyengat pula dari arah situ, mereka balik lagi gini. Serentak, Pak, 7 itu begitu terus. Seperti ayam, Pak, lagi dibakar. Kalau gini terus gosong lah dong. Gosong, Pak, gini terus. Nah, makanya supaya nggak gosong, digini-gini kan, dibalik-balikan kan, dibalik-balikin, Pak. Jadi rata, dia nggak kebakar jadinya. Begitu pula kalau badan kita, Pak, badan kita 1 pekan saja di tanah, Pak, itu pasti hancur lebur dong, hancur, ya. Nah, ini enggak sekian lama enggak hancur. Allah bolak-balikkan, Pak, dengan cara datang sinar matahari di sini, dia balik sini, datang sini, dia balik sini, gitu seterusnya sampai 309 tahun. Allah kunci telinganya, matanya, perasaannya, betul tidur, enggak mengetahui kondisi lagi, sampai Allah bangunkan mereka. Ketika dibangunkan, sudah berubah kondisi rakyatnya, berubah kondisi negara. Raja pun
sudah berganti dengan yang adil, yang pro Islam, namanya Raja Yandusis. Kalau dulu Dikyanus, sekarang Yandusis, raja yang adil, yang pro rakyat, yang pro kepada Islam, membela kebenaran, tolak belakang dengan Raja Dikyanus yang dulu. Allah bangkitkan mereka ketika rajanya, raja yang adil yang membela mereka. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah dalam menjaga mereka, membela mereka, menyelamatkan mereka, karena mereka telah membela, telah menyelamatkan akidah mereka dan membela agama Allah. Nah, itu ayat 26 sampai ayat 25 sampai ayat 26. Selesai. Sudahlah ayat ini terjelaskan, kisah Ashabul Kahfi telah selesai. Ayat 13 sampai ayat 26 ini. Insya Allah bulan depan kita masuk ayat berikutnya, tidak lagi kisah Ashabul Kahfi, tapi perkara lain lagi. Ayat 27 sampai 28. Ya. 27, 28. Sampai itu aja nanti. Ya, bulan depan insya Allah. Di luar lagi Ashabul Kahfi selesai.